Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari High Five Agency. Perkenalkan, nama saya Alicia Iskandar Fathia dan teman-teman saya. Nama saya Zara Salma. Nama saya Ferisja Wailasari. Nama saya Rudi Chandra Purboyo. Nama saya Sylvia Aulia Zahra. Kami dari kelas Advertising 5B, dan kami akan menjelaskan tentang campaign yang kelompok kami buat. Campaign yang kami buat adalah campaign tentang OVO Payment Points. Next. Di sini ada background. Backgroundnya yang pertama, the increase use of e-wallet. Meningkatkan penggunaan e-wallet. Terus yang kedua, jumlah e-walletnya. Yang ketiga, penggunanya. Yang keempat, posisi pasar e-wallet. Dan yang terakhir, brandnya. Next. Ini meningkatkan penggunaan e-wallet. Bank Indonesia menyebutkan ada 38 e-wallet yang mendapatkan lisensi resmi. Banyaknya e-wallet ini dikarenakan keamanan, fleksibilitas, dan kenyamanan yang diciptakan oleh e-wallet tersebut. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Alcatel Lucent menemukan bahwa lebih dari 40% remaja menunjukkan minat yang kuat dalam menggunakan e-wallet. Ini ada market position dari brand e-wallet. Dan di OVO urutan yang ke-3. Apa itu OVO Point? OVO Point adalah rewards yang diperoleh pengguna OVO setiap melakukan transaksi di berbagai merchant rekanan OVO. Jadi OVO Point memiliki nilai 1 poin rupiah yang bisa digunakan untuk membayar Grab Car, Grab Bike, dan kirim barang dengan Grab Express. Benefit and highlight. Bayar Grab pakai OVO Point, ada Grab Bike, Grab Car, Grab Food, dan Grab Express. Banyak voucher menarik dengan menggunakan OVO Point. Terus bisa juga tukar OVO Point dengan membeli pulsa di aplikasi OVO, serta bisa belanja barang di Tokopedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Jadi di sini insight problemnya itu dimulai dari by production. Di by production itu dari OVO punya fitur OVO itu kurang lengkap, seperti pembayaran PBB. Terus by consumer saya itu banyak yang belum mengetahui OVO Point dan cara menggunakannya. By kompetitor itu ada pedagang eksklusif dompet elektronik tertentu. Salah satu contohnya itu melihat banyak penggorengan di kawasan Bendungan Hilir yang bisa dibayar oleh GoPay. Terus inside opportunities itu, kalau dari by production itu, OVO Points banyak digunakan poinnya untuk belanja, membeli pulsa, bayar top up gitu, terus buat bayar online, bayar shopping online gitu. Dan ada saldonya dari uang cash, jadi dia top up dulu buat masukin OVO Point-nya. Terus by kompetitornya itu
penggunaan saku tidak dapat menggunakan poinnya. Penggunaan isaku tidak dapat menggunakan poinnya jika tidak di merchant-nya. Sedangkan Grab Point bisa mendapatkan di semua kartu seluler. Terus bagi konsumernya, keunggulannya orang udah tahu fungsi OVO Point dan bagaimana cara menggunakannya. Objektif campaign ini ingin memberitahu bahwa OVO Points itu bisa sangat berguna dan membuat kesadaran akan adanya OVO Points. Setelah mereka mengetahui manfaat dan kegunaan OVO Points dan tertarik untuk menggunakan OVO Points terus-menerus, dan bagaimana memanfaatkan OVO Points-nya untuk berbuat kebaikan. Terus di sini tuh kita sebelumnya udah ngeriset juga. Sebelumnya tuh cara ngerisetnya dari orang-orang tau nggak sih dompet digital yang ada di Indo, terus pada tahu apakah menggunakan dompet digital dan itu juga rata-rata menggunakan. Terus apakah menggunakan dompet digital itu rata-rata menggunakan. Risetnya kurang lebih seperti ini. Key message-nya kita itu pakai hashtag indahnya bahu-membahu. Adanya pandemi virus COVID-19 membuat perekonomian menurun, terlebih para pekerja harian yang tidak bisa mencari nafkah karena peraturan pemerintah untuk social distancing. Yuk bantu para pekerja harian dengan memberi sembako yang bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. COVID-19 mengajarkan kita untuk saling membantu dan menguatkan. Cara ikutnya, 1. Beli voucher yang diterima setelah pembelian deal donasi dapat diabaikan. 2. Pembayaran dapat menggunakan OVO Cash atau OVO Point. 3. Semua donasi yang terkumpul akan disalurkan oleh rumah zakat. 4. Voucher yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, ditukar, atau diuangkan. 5. OVO berhak mengubah atau menghentikan voucher sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Target audience kita itu high income, middle to upper, millennials, dan Gen Z, dan seluruh Indonesia. Kita itu sebarnya di Facebook. Ya, kita sebarnya melalui Facebook, Instagram. Dilanjutkan oleh Sylvie. Sil masih di-mute. Nah, yang pertama itu kita menggunakan paid media. Untuk paid media sendiri, kita memasang posternya itu pada web koran Gensindo. Yang kedua itu adalah Earnet Media. Nah, untuk Earnet Media sendiri, kita menggunakan Instagram OVO sebagai tempat untuk promosi. Nah, di sini kita langsung ke key performance indicator, di mana growth Instagramnya itu ada 3.000 per bulan, engagement-nya 40%, dan impression-nya itu sekitar 15.000 user. Nah, untuk channel Instagram ini, kita ada community, content, dan engagement rate aspeknya. Nah, terus total number fans, total growth, media posted, like, comment, dan engagement rate. Untuk total numbers of fans-nya itu ada sekitar 970.000. Nah, untuk total growth-nya itu ada 1.000, media posted-nya 51, like-nya 748, komen-nya 265,
dan engagement rate-nya itu ada sekitar 1.003. Nah, di sini kita juga menggunakan aspek kompetitornya, yaitu GoPay, di mana total numbers of fans-nya itu ada 400.059.334, dan total growth-nya itu ada sekitar 2.000, media posted-nya 869, 96, like-nya itu 1.560, dan komennya itu ada 233. Nah, kita juga masih punya kompetitor, yaitu Dana, di mana total number of fans-nya itu ada 583.755, terus total growth-nya 2.000, media posted-nya 1.515, like-nya 438, komennya 42, dan engagement rate-nya itu ada sekitar 480. Nah, untuk aspek pencapaian itu ada awareness, growth, dan engagement, di mana variabel indikatornya itu reach, followers, dan engagement rate-nya. Untuk reach-nya sendiri itu ada 1.003, followers-nya itu 26.000 per bulan, dan engagement-nya itu sekitar 0,05% per bulan. Untuk awareness-nya itu, kita menggunakan reach campaign berupa poster, consideration, landing profile, and view link click, dan conversation itu order dan purchase. Next. Nah, summary campaign-nya itu, adanya pandemi virus COVID-19 membuat perekonomian menurun, terlebih para pekerja harian yang tidak bisa mencari nafkah karena peraturan pemerintah untuk social distancing. Yuk bantu para pekerja harian dengan memberi sembako yang bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Positively, COVID-19 mengajarkan kita untuk saling membantu dan menguatkan. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Rudy. Ya, di sini saya pengen ngejelasin buat breakdown strategi kontennya ya. Pertama dari breakdownnya sendiri, ini kayak tidak hanya buat memberikan donasi kepada pekerja harian, tapi juga membantu buat tenaga medis yang berjuang melawan virus corona yang ada. Jadi kayak memberikan pesan bahwa OVOPoint pun juga akan memberikan sebuah bantuan dan sumbangan berupa kayak alat-alat kesehatan, karena alat kesehatan sendiri masih terbilang kurang seperti masker, APD, dan lain-lain. Nah, untuk kontennya sendiri kita breakdown menjadi 3 konten, yaitu ada 2 feeds buat Instagram dan 1 story. Lanjut. Nah, buat konten pilarnya sendiri, pertama kayak campaign ini ada buat judul artikelnya ada OVOPoint. Nah, kalau pengen nyari di Google itu searchingnya campaign point kebaikan. Jika kayak mau nyari di Instagram kayak gitu bisa menggunakan hashtag indahnya bahu membahu. Dan yang paling, dan buat captionnya sendiri di bawah itu kayak kita bilang kayak gimana sih cara mengerti OVOPoint ini seperti yang ada di sini, dan apa sih manfaatnya sebenarnya dari campaign ini, yaitu kayak membantu sesama yang ada menggunakan, yaitu kayak bisa kayak membantu perekonomian di masa pandemi ini juga. Nah, buat persona buat Instagram campaign di itu sendiri kayak ini untuk semua gender, laki-laki perempuan, ini untuk seluruh Indonesia yang mengikuti antara umur 17-30 tahun atau siapapun yang memakai OVO, biasanya siswa, mahasiswa, pegawai, dan aktif juga menggunakan sosial media dan orang yang akan peduli sesamanya di masa pandemi ini. Nah, mau ngejelasin nih buat
key visualnya sendiri. Di sini kayak visual gua pertama pengen ngejelasin sini kenapa lambang tangan ini melambangkan yaitu yang tangan yang ingin membawa, yang ingin berdonasi, yang ingin membawa keberkahan bagi sesama mereka. Nah, terus kalau handphone bersayap itu antara seperti menjadi sebuah perantara, kayak sebuah malaikat yang mencatat amal kayak gitu, kayak perantara antara donasi OVO dan pengguna kayak malaikat yang membawa keberkahan. Terus apa sih kayak koin yang berterbangan di sekitarnya? Itu kayak melambangkan poin-poin kebaikan yang kita berikan kepada sesama kita. Di sini kayak visual kontennya ada 3, yang satu buat feed, yang satu buat story. Story ada satu story sama satu feed itu desainnya sama, cuma ada satu yang beda yaitu kita juga menggunakan influencer bernama Rahel V-nya. Rachel Venya yang begitu dekat dengan target audiens kita sendiri kayak antara 17 dan 30 tahun. Ini dia kayak menunjukkan pakai itu, ayo yuk bahu membahu, kayak dia mengajak kita bahu membahu kayak gitu, kayak kita memberikan OVO kebaikan kepada sesama kayak seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih. Tahu nggak sih untungnya? Itu gua